Bersama saya katakan, amin. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Sudah mandi ibu-ibu? Saya senang melayani di tempat ini ya. Siapa yang pertama kali ketemu saya di tempat ini? Ada? Wah, oh iya. Perkenalkan, nama saya Siana Yunita. Gitu ya. Anak saya 2, cucu saya 1 gitu ya. Nah, ya. Ayu-ayu ngene sik 6 wis duwe putu gitu ya. Sing ngomong aku tok gak ono sing ngelem gitu ya. Oke. Saya luar biasa ya, sudah pakai baju merah putih semua. Ayo, yang sudah mandi angkat tangannya. Bersama saya katakan merdeka. Siap? 1, 2, 3. Merdeka. Lagi 1, 2, 3. Merdeka 3 kali. Merdeka. Wah, luar biasa. Beri kemuliaan buat Allah kita. Sudah merdeka? Tenane. Ya, saya dengar beberapa hari ini satu adegan-adegan yang lucu gitu ya menurut saya ya. Di satu daerah gitu PBB-nya dinaikkan 250% gitu ya toh. Banyak enggak ibu-ibu 250%? Banyak loh, banyak sekali, gak banyak tok gitu ya kan. Pemimpin yang nantang ya rakyatnya, saya rasa kok kurang terpuji ya gitu. Tapi kita enggak bahas ini, katanya kita benar-benar merdeka gitu ya. Ya, yuk kita baca yuk. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15 kita mau baca. Sudah? Saya akan bantu bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, waspada, supaya jangan kamu saling membinasakan ya. Seringkali ya kita ngomong kita sudah merdeka, tetapi banyak belenggu-belenggu yang masih mengikat dalam hidup kita. Ya, merdeka bukan hanya bicara tentang satu kebebasan, tetapi di balik kemerdekaan itu ada satu pengorbanan. Amin. Ya, merdeka itu butuh pahlawan-pahlawan yang berjuang buat kita, mereka membela kita, mereka berani mati buat kita. Amin. Ya, kita pun sudah dimerdekakan Tuhan sama. Kita sudah dimenangkan oleh darah Kristus. Amin. Amin ya ibu-ibu ya. Nah, kita sudah merdeka oleh darah Kristus ya. Apa yang menyebabkan seringkali kita tidak bisa merasa merdeka? Ya, kita ngomong tok merdeka gitu ya, tetapi seringkali kita itu tidak bisa merasakan benar-benar merdeka gitu ya toh. Nah, karena apa? Keserakahan. Ya, kabeh njaluk duitku, tekku kabeh gitu ya kan? Ya, serakah. Seringkali keserakahan membuat kita tidak bisa merdeka. Yang kedua, kepentingan diri sendiri membuat seringkali kita tidak bisa merdeka, ibu-ibu. Ya, semua harus tentang gue, tentang aku. Ya kan? Ini baju merah putih, tadi WL dan Singer pakai baju merah putih. Ya kan? Ada juga nanti yang ngomong, boleh enggak kalau atasnya putih bawahnya merah? Loh, sik ngenyang gitu ya kan. Karena semua tentang diriku. Ya, yang ketiga, apa yang membuat kita tidak bisa merdeka? Iri hati. Ya, iri hati. Sing situ, oh kok anake wis kawin, anakku pacar gurung duwe gitu ya. Oh, iku paling kuasa gelap paling gitu ya kan. Kuasa itu sekarang gak ada yang gelap, terang semua gitu ya kan. Delok entah anake nek gawe klambi, gitu ya kan. Suwek kene, celana pendek sakmene, kutungan sakmene gitu ya kan. Mangkano
cepet kawin. Loh, gak usah ngurusi wong liya, urusono anakmu dhewe kan gitu ya. Ya kan, nah ya kita didik anak, kita kasih value kepada anak ya kan. Anak itu bisa punya percaya diri, manner yang baik ya kan. Tutur katanya baik, sopan, wes percaya saya, cepet payune gitu ya kan. Ya, engko nek ngono ngomong ngene, iya mantune soge, iku matrek. Wong soge yo gak sembarangan golek mantu kan gitu ya. Nah ya kita pompa anak kita dengan satu karakter yang baik. Dengan satu manner yang baik, ya percaya ya. Kalau sesuatu itu punya value yang baik, dia akan ada di atas. Yang mendekatinya juga yang akan ada di atas. Itu saling tarik menarik, satu frekuensi. Amin ibu-ibu mengerti? Yang mengerti tangannya diangkat. Nah, ya puji Tuhan. Ya seringkali keserakahan kepentingan diri sendiri dan iri hati menyebabkan kita tidak bisa merdeka. Awake kuno lu cik apike, umur 50 kok cik apik awake kuno yo. Lah iya mau duwe akeh, kabeh nang klinik, kabeh nang klinik. Delon aku, titik-titik nang dapur, titik-titik nang pasar, titik-titik mambu bawang putih. Nah, ya kan? Padahal kita kalau mau diet bisa, tapi angel gitu ya kan loh. Ya, saya jaga cucu saya gitu ya, saya baru punya cucu, saya jaga cucu saya. Kira-kira ada 3 minggu, turun 4 kilo. Ya kan, ibu-ibu mau turun, tolong jagakan cucu saya. Enggak ya. Ya itulah ya. Kita itu seringkali merasa iri tapi kita tidak berusaha. Ya seringkali seperti itu ya. Kemerdekaan itu ada 2 ibu-ibu ya. Kemerdekaan itu kalau Tuhan tadi ngomong, ya toh kasihilah, layanilah sesamamu dengan kasih. Piye caranya kita melayani dengan kasih kalau diri kita sendiri itu masih bolong-bolong. Enggak Bu, aku gak bolong-bolong, aku malah rangkepan ini gak bolong-bolong. Bolong-bolong di sini dalam artian apa? Kita tidak merasa utuh ibu-ibu. Ya, kita mau baca ya. 2 Petrus 2 ayat 19. 2 Petrus 2 ayat 19. Sudah ketemu? 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu, gitu ya kan? Tadi bicara tentang mereka yang menjanjikan kemerdekaan untuk orang lain. Wes salah, melok Kristen, melok Kristus, wes tak uripmu enak, tak jamin mlebu surga. Dijamin. Padahal awake dhewe kurang tentu mlebu surga. Gitu ya kan? Nah ya, karena padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, sangat disayangkan. Saya kalau ilustrasinya gini ya, kita mau naik bis nih ke Solo gitu ya kan. Kita naik bis, kita jadi kernet. Nah saya jadi kernetnya ya. Solo Pak, Solo. AC ini adem, Solo. Bisnya berangkat tapi kita tinggal. Eman enggak? Eman. Tapi kita sering kali tidak sadar akan hal itu. Ya, kemerdekaan ada 2. Kemerdekaan untuk diri sendiri. Dan kemerdekaan untuk orang lain. Ya, 1, merdeka untuk diri sendiri. Kita ini ngomong, aku sudah merdeka kok Bu, aku sudah merdeka. Tapi nek eling sesuatu yang menyakitkan, rasanya gedem-gedem apa gedem-gedem itu bahasa Australia. Gedem-gedem itu apa Bu? Gregetno gitu ya. Sik adem kabeh tangane, ya sik ngejer kabeh, dengkule sik lemes. Ya, apa itu kita sudah merdeka? No. Ya. Eleng ipar, nyelang duit gak bayar. Ereng moro tuwa, jemuran gak gareng diseliko. Ya kan? Awak ngowejer kabeh gitu ya. Saya pernah ada ibu-ibu konseling sama saya. Bu, saya ini sudah merdeka, saya sudah mengampuni, saya ngomong puji Tuhan. Ibu mengampuni, ibu bisa merdeka. Ayo, ibu mulai bangun diri ibu. Iya Bu, saya cerita ya Bu. Wah, nek saya cerita iki saya sodok-sodok perlu mendengarkan dengan seksama gitu ya kan. Saya cerita ya Bu, dulu mertua saya itu Bu, bla 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 bla. Ipar saya Bu, bla 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 bla. Cerita sampai kejer kabeh ditangani. Tapi saya sudah merdeka loh Bu, saya sudah ngampuni Bu. Ngejer gini tangannya.
Saya dalam hati saya, iki nek semaput nang kene dadi perkara iki saya sabar Bu, sabar, sudah ndak usah diceritakan. Itu sudah masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Nah, ngerti rek nek umure piro saiki gitu. Ndak ya, jangan tegang-tegang ya ibu-ibu ya. Apakah kita masih hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan? Seringkali kita merasa takut, kita merasa khawatir. Hari-hari ini ibu-ibu ya bukan hari-hari yang gampang. Benar ibu-ibu, bukan hari-hari yang gampang. Tapi saya percaya ya, anak-anak Tuhan akan Tuhan pelihara. Jangan khawatir, jangan takut. Akeh carane Tuhan untuk pelihara kita. Tuhan punya banyak cara untuk pelihara kita. Asal kita percaya, asal kita tidak khawatir. Sekarang ibu-ibu ya, kita hidup berkecukupan. Berkecukupan itu namanya berkecukupan itu tidak berlebihan. Betul ya? Terus ibu-ibu punya anak kecil nih. Anaknya ibu-ibu selalu tanya gini, Mama besok pagi ada makanan Ma? Loh ada. Oh besok pagi aku punya sangu Ma? Ada. Ma nanti kalau aku mau beli buku Mama punya uang? Ada. Kita merasa gak dipercaya. Betul apa betul? Kita selalu mempertanyakan, betul apa betul? Seringkali kita pun seperti itu dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan Allah kita itu Tuhan yang luar biasa. Bapak ibu-ibu tahu jalanannya penuh dengan permata, bukan kerikil, permata. Gak usah tanya berapa keret, saya belum pernah ke situ gitu ya kan. Katanya permata, tapi kata Alkitab kita harus percaya. Ya kan? Allah kita itu kaya luar biasa. Dia sanggup memberkati menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tapi kita selalu tanya, Tuhan mampu enggak Tuhan sembuhkan aku. Tuhan, aku ini membayar listrik loh Tuhan. Tokenku loh Tuhan, tatit gitu. Kadang kita itu enggak takut dengan suara Tuhan. Yang takut suara tatit gitu ya. Dirungokno tonggo gitu ya kan. Tadi Tuhan tolong bawa Tuhan. Katanya Tuhan, wes tak iku gampang. Lakukan, percaya sama aku. Dan aku punya beribu cara untuk nolong kamu. Amin. Kita dengar token tatit. Bu, tokennya muni loh Bu. Dalam hati, iya saya baru dengar. Padahal kat wingi wes krungu gitu ya. Ya kan. Tapi kita diam aja ibu-ibu. Diam aja ngerungokno tatit itu. Grisilen ndak kuping ini. Grisilen, ya kan. Tapi kita diam aja. Ibu-ibu gawe ya gedang goreng, dolen tetep nonang warung-warung gitu ya. Ya kan. Wanita itu punya banyak cara. Saya selalu ngomong kalau ibu-ibu diam aja di rumah tanpa berkarya. Maaf ya ibu-ibu ya. Duit itu enggak jatuh dari langit. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan alasan Tuhan untuk berkati kita. Ya, berikan alasan Tuhan untuk berkati kita. Banyak roti kokus. Sekarang YouTube itu banyak, 3 bahan, 2 bahan, 1 bahan. Oh, ya toh. Nek 1 bahan iki sodok dikuatirkan gitu ya toh. Iki paling ngedol tak wong ngono ya toh. Nah. Ya, banyak cara loh. Kita jualin punya orang dapat untung enggak? Dapat loh. Ini loh. Ya, saya tuh ngomong-ngomong sama anak saya. Saya ngomong gini. Nyo anak saya kan laki, yang laki itu saya ngomong gini. Mah susah loh mah sekarang itu kerjaannya. Oh enggak ada yang susah. Tuhan pelihara, Tuhan punya berkat, beribu berkat untuk berkati kamu. Terus saya tuh dikasih hikmat sama Tuhan. Nyo kamu tahu, kutuk Tuhan, sekalipun kutuk itu sudah dihapus ya. Kutuk Tuhan atas Adam itu apa? Bersusah payahlah engkau dalam mencari usaha, mencari makan, istilahnya gitu ya kan. Tetapi kutuk ini tidak dijatuhkan pada Hawa, betul enggak? Hawa cuma apa? Bersakit-sakit dalam melahirkan, tapi tidak dikutuk untuk susah mencari makan. Betul apa enggak? Berarti apa? Wedok iki gak ono kutuke lho mencari makan, betul enggak? Berarti apa? Wakeh kali dan Tuhan berkati. Amin. Amin dah. Tepuk tangan buat Tuhan kita gitu ya. Pendeta iku kudu cepet golek ngono iku ya toh, celah-celah ngono iku ya kan. Jadi wanita itu punya banyak cara dan Tuhan pasti memberkati. Amin.
Amin. Ojo menengai, tatit ngono. Engko nek ana wong sing tek-tek omah, tek, singitan. Pinjol, singitan. Jangan ibu-ibu, jangan. Ya, hadapi ya. Berani pinjam, berani bayar. Nek iso ojo pinjam. Ya, gitu ya. Kok iki iso mlayu nang pinjol ya wis ceritane gitu ya. Ya, saat kita takut, saat kita khawatir, seakan-akan kita tidak punya iman, seakan-akan kita tidak punya pengharapan, tidak punya Tuhan. Ya, kita seakan-akan kita tidak punya iman loh ibu-ibu. Ya, kita tidak punya Tuhan. Kita meremehkan Dia. Saat kita takut, saat kita khawatir, ini dosa enggak? Dosa. Saya mau kesaksian ibu-ibu ya. Anak saya ini kurang 5 hari melahirkan. Dia hamil besar toh. Kurang 5 hari lagi melahirkan. Dia rumahnya di timur, saya rumahnya di barat. Dan dia melahirkan di National Hospital. Iki lah kayak mau mental gitu ya kan. Saya juga gak ngerti kok iso kayak gitu ya kan. Nah singkat cerita, saya ini habis dari rumahnya. Gitu. Siang saya habis dari rumahnya, terus saya ngomong, nanti mama pulang, jam 3 mama pulang, kita ketemu jam 6 ya di National Hospital. Kalau mau melahirkan kan semakin cepat nih kontrolnya gitu. Ya ma, gitu ya kan. Ya udah, mama pulang dulu. Saya ini ibu-ibu belum sampai rumah, masih di depan pagar, anak saya yang laki dari luar itu ngebel, saya ngedim saya. Saya pikir lah apa hari ini saya gitu kan. Terus dia cepet-cepet turun, dia ngomong gini, mama, Cici itu jatuh ma. Ketubannya pecah mah. Loh masih pendeta ya iso ngreweli rek saya. Gitu ya. Saya ngreweli, saya bingung. Loh Cici enggak telepon mama? Enggak. Waduh saya itu mobil tak parkir di tengah jalan enggak gini loh. Tengah jalan makan badan jalan gini. Wes ngeblank saya ini. Enggak sih tak masuk no garasi ngeblank saya. Saya telepon. Cici kamu habis jatuh? Iya ma aku habis jatuh ma. Sambil dia nangis gitu. Membuat saya tambah panik. Terus air ketubanku ini pecah. Loh kamu kok tahu? Ya itu ma, aku ya bingung katanya. Loh kok ya apa sih aku ya bingung itu. Saya tidak bisa bedakan ini air ketuban apa air mandi. Saya jatuh di kamar mandi. Mateng saya itu gitu. Tuhan tolong Tuhan. Warnanya apa? Ya enggak tahu ma warnanya apa. Waduh saya orang panik iki bingung gitu. Ya sudah saya telepon menantu saya. Albert di mana? Iya mama aku jemput ding di rumah, nanti langsung bawa ke National Hospital. Waktu itu kan sore. Saya saking paniknya tuh saya nggak bisa mikir. Iki saya harus ke timur atau saya harus ke National Hospital atau saya harus bagaimana? Bingung. Oh ya, saya punya Tuhan. Saya langsung doa, Tuhan tolong, Engkau yang tolong, Tuhan, Engkau yang tolong, bla bla bla, selesai amin. Ati saya kemerungsung, saya dredeg, masih mau jenenge manusia, menungso, seneng tahu campur, ya toh, ya kan. Saya telepon, Cie, babynya gerak enggak? Mama sudah setengah jam enggak gerak, ma. Tuhan tolong, saya itu langsung gitu, Tuhan tolong. Kata suami saya bilang gini, kita ke NH aja, kita nyanggung di NH, kita tunggu di NH gitu ya kan. Ya wes saya itu gitu. Saya perjalanan ke NH, saya tanya dia, sudah setengah jam lebih. Mama aku kena macet, dia bilang gitu. Waduh, Cici bayinya gimana? Tetap enggak goyang ma. Biasanya goyang terus dia puter-puter kan. Hamil besar itu kan gerakan bayinya sudah mulai terasa banget gitu. Ini enggak goyang ma. Segini ding, kamu nyalain speaker HP-mu, kita berdoa. Saya bilang, tidak ada yang bisa saya lakukan ibu-ibu. Saya ini termasuk ya superwoman lah, dikongkon opo ayo budal gitu ya kan. Tapi kali ini saya benar-benar hands up. Saya benar-benar angkat tangan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya doa, sudah ya ding, oke kita doa. Tuhan kami menyerahkan bayi ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang merawat, Engkau yang merendanya sejak dalam kandungan. Saat ini Tuhan, kami pun percaya Engkau pun lindungi bayi ini. Kurang 5 hari ibu-ibu, bayangkan kalau sampai terjadi apa-apa. Bayangkan ibu-ibu, saya tidak bisa bayangkan. Sudah, saya berdoa di tengah, saya berdoa bayi itu mulet. Dari bawah gini langsung puter kata, aduh ma, kenapa sih?
Bayiku muter mah katanya, suwakit luar biasa. Terus saya selesaikan doa saya, terus anak saya ngomong, bayinya mulai gerak, mulai normal, gerak kanan kiri. Saya ngomong, terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, beri kemuliaan buat Allah kita. Amin, saudara-saudara, saya sungguh-sungguh tidak bisa berbuat apa-apa, saya mengandalkan Tuhan. Sampai di rumah sakit, saya sampai duluan karena rumah saya itu dekat gitu ya kan. Saya sampai duluan, terus saya itu ngomong sama susternya, sus, anak saya habis jatuh atas nama Evelyn, saya bilang gitu. Oh iya Bu, kita sudah diinfo dari dokternya, kita sudah dikasih kode. Kode itu kode sangat-sangat emergency. Ngereweli pindo saya, kenapa dokter ini kok sangat-sangat emergency gitu ya, atau red apa gitu ya kan. Waduh, gitu ya. Ibu, kalau putrinya mau datang, nanti kita diinfo, kita akan jemput di bawah, di lobi. Waduh, ya, saya sudah tidak bisa diajak ngomong. Di situ ada anak saya yang laki, ada suami saya, ada besan saya. Wow, wong akeh gitu ya kan. Saya tidak bisa diajak ngomong ibu-ibu. Saya ini kan orangnya suka ngomong gitu, saya tidak bisa diajak ngomong. Saya doa, Tuhan tolong. Gak tutup bisa nih ibu-ibu, macet. Peak hour, dari timur ke barat ini bisa 1,5 jam. Ibu-ibu tahu 1,5 jam, dok. Ini jantung untung buatan Tuhan. Nek buatan Cina, logrok temenan. Saya sampai, waduh, saya tidak bisa ngomong ibu-ibu. Saya sampai diam saja saya. Besan saya tahu saya diam aja juga mungkin juga khawatir gitu ya kan. Setelah, aku sudah dekat, mungkin 2 menit aku sampai. Wah, saya kasih tahu susternya, saya turun ke bawah di lobi itu, saya turun, besan saya, suami saya turun. Saya lihat loh, akeh nih wong sing mudun iki. Kalah sama Pak Prabowo saya tuh gitu ya kan. Langsung turun, langsung dibawa pakai kursi roda itu, langsung dibawa ke polinya dokternya. Saat di USG, saya itu sudah duduk, enggak kuat berdiri ibu-ibu, saya duduk. Saya cuman berbahasa roh, Kuraba Shankara Lama, saya enggak bisa. Dokternya ngomong gini, puji Tuhan ini air ketubannya masih banyak. Terus bayinya aktif, dia bubuk gitu terus kan. Saya langsung menghela nafas itu seakan tak tokno kabeh nafasku gitu ya kan. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pendeta adem gak tangannya? Iso adem Bu, iki gete duduk bensin. Ya kan? Adem semua tangan saya gitu ya. Sampai saya nyelamati dokternya, sampai dokternya, waduh dingin sekali Bu tangannya gitu. Batinku iki mangan tahu campur, gak mangan solar dok, aku gitu ya kan. Saya percaya ibu-ibu, saya doa. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Ya, orang khawatir, orang takut itu wajar karena kita masih manusia. Tapi kita harus percaya, dahulukan Tuhan. Kita enggak bisa berbuat apa-apa loh ibu-ibu. Ya kan? Hanya Tuhan yang mampu. Amin. Amin ibu-ibu ya. Jadi jangan andalkan siapapun dalam hidup ini, andalkan Tuhan. Kalau kita mau merdeka untuk diri kita sendiri, kita harus koreksi diri. Apakah kita ini sudah utuh, pribadi kita utuh, kita penuh dengan kerendahan hati, kita bisa mengendalikan emosi. Satu-satu ya. Kita ini harus utuh, kalau kita ngomong saya ini merdeka tapi kita itu enggak utuh, kita itu masih bolong-bolong, kita butuh validasi orang untuk menghargai kita, berarti kita enggak utuh. Ya, kita masih butuh pengakuan orang, ya kan? Oh ibu itu kaya, oh ibu itu cantik, oh ibu itu awet muda. Kalau kita masih haus pujian itu berarti kita tidak utuh. Gambar diri kita rusak. Kalau kita tidak dipuji, kita merasa kurang. Ya, seringkali karena wanita itu makanannya apa? Pujian. Wanita lemahnya di telinga. Ya, wanita lemahnya di telinga. Coba dipuji. Oh ibu cantik loh Bu, kurusan ya Bu. Ya kan, seneng gak? Seneng berbunga-bunga hatinya. Di rumah ngoco. Iya ngoco gitu ya kan. Nah lemahnya wanita di telinga. Kita harus utuh karena kita sudah ditebus sama Tuhan utuh.
Ya, ndak growong, ndak gopel, ndak cecel. Kita ndak usah haus pujian manusia. Ya kan? Kita haus pujian Tuhan. Amin ibu-ibu. Amin. Ya, kita harus punya kerendahan hati. Ya, rendahkan hati kita serendah-rendahnya agar kita ndak usah lagi direndahkan orang. Waduh rek, pendeta ini saiki tambah lemu rek gitu ya kan. Oh iya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan pelihara. Terus mari gitu ada teman saya satunya ngomong gini, gak tersinggung? Enggak. Loh, gak tersinggung? Enggak, saya bilang gitu. Oh, ancen kon gak duwe hati. Iya ancen nih, hatiku tak buat nang kali gitu ya kan. Nah, ya kan. Saya ini orangnya ya begini ini. Saya kalau sharing, saya kalau khotbah, ya apa kata Tuhan, apa kata hati saya yang merasa saya menghidupi firman ini, ya sudah saya sampaikan. Ada satu ketika saya diundang, waktu diundang itu saya hadir, sebelum naik mimbar saya dipesani gini, Bu, nanti kalau Ibu khotbah, tolong bahasa Jawanya dihilangi. Sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris enggak apa-apa. Waduh, saya itu waduh, Inggris iki mek isone I love you ambek no smoking. Ya toh. Ya apa iki gitu ya kan. Nah, tapi enggak bisa. Ini karakter saya utarakan apa yang sudah saya hidupi gitu ya kan. Ya wes mengalirnya seperti ini. Jadi beban ibu-ibu. Saya jadi enggak bisa ngomong gara-gara saya sudah dikasih ultimatum seperti itu. Saya ngomong greweli itu saya pikir greweli. Oh, saya gemetar ibu-ibu. Kaki saya gemetar. Saya kalau guru bahasa Indonesia. Waduh, kata suami saya gini, mengalir aja suami saya. Oh, suami saya ngomong mengalir. Oh, wis saya langsung santai seperti ini. Gitu ya kan. Kadang-kadang orang itu ngomong gini, kamu bisa bahasa Inggris. Kamu nek enggak bisa bahasa Inggris itu, koyoke pendeta iku gurung gitu loh ya kan. Nah, saya belajar 5 kosakata, yang lupa 10. Ya apa ini, ya kan? Saya ngapalno ayat aja bingung kok, ya kan? Apalagi ngomong bahasa Inggris gitu ya kan? Saya sampai sekolah loh ibu-ibu. Saya ini sekolah lagi teologi ya di Korea, ya kan? Inggris gak nang Korea gitu toh, tambah bulet. Memang tambah bulet ibu-ibu ya, buletnya nemen gitu ya. Jadi dari bahasa Korea ditranslate bahasa Inggris, baru nanti saya terima. Jadi saya rekam malam itu, saya pakai Google Translate itu, saya translate. Oh tak wabah gak karu-karuan. Maria sebagai Yusuf sebagai ayanda ibunda, panda, ngono gitu ya kan. Nah ini jadi tidak karu-karuan gitu, tapi saya belajar ya. Jadi kita harus punya kerendahan hati, tidak mudah emosi. Apa itu ibu tidak mudah emosi? Seringkali kan kita ngamuk. Nek ngamuk iku lego. Ya apa ya? Banyak orang itu ngomong gini, Bu saya kalau marah ya marah. Habis gitu selesai ya selesai. Ya kan? Ya makmu selesai. Sing mbok seneni. Loh iya kan? Kemerungsung nang ati gitu ya kan? Nah saya selalu ngomong ya, kalau kita marah tidak terkontrol bukan berarti kita menunjukkan kuasa kita menunjukkan kita hebat, kita lebih pintar, kita lebih kaya, kita lebih powerful. No, kalau Anda marah tidak terkontrol, itu artinya Anda, maaf ibu-ibu, maaf sekali lagi saya minta maaf, Anda bodoh. Karena orang pintar selalu berhasil mengendalikan emosi. Amin, ya amin ya, kita kontrol emosi kita, ya. Jangan sembarangan marah. Saat Anda marah, orang akan tahu di mana kelas Anda. Pendidikan Anda sampai di mana. Karakter Anda seperti apa. Keluarga Anda seperti apa. Itu loh. Amin ibu-ibu. Amin. Apakah kita masih butuh validasi orang? Ya ini ya tadi mengenai validasi ya. Kalau dibilang gini, Bu, kok sudah ada ininya Bu, ini loh ibu-ibu. Ada ndak apa saya tok sing duwe? Oh ada, oh akeh koncone kok aku gak sudah nang klinik aku wis gitu ya kan. Ya, tandanya kita sudah tua katanya. Ya, tua itu ndak masalah ibu-ibu, betul ndak? Ibu-ibu maaf ya ibu yang rambutnya putih, ya kan masalah? Ndak.
Ya, Ibu jangan khawatir, saya aja tak putihin rambut saya gitu ya kan. Soalnya wis akeh memang putihnya gitu ya kan. Enggak apa-apa, putih itu keren Ibu. Ya kan, anak-anak sekarang silver. Diputihin Bu, anak-anak muda sekarang diputihin. Lah ya bingung. Sing kene putih disemir, sing arek enom iku ireng disemir putih, lho lek bingung. Iya kan? Tapi jangan khawatir ibu-ibu ya, sampai memutih rambutku. Wah, ya kan? Nah, Tuhan pelihara. Ya kan, nah itu loh ya kan. Nah jadi saya itu gini ya ibu-ibu ya. Kalau ada waktu itu ada persekutuan doa. Terus pertama kali saya hadir di situ. Saya kalau pertama kali selalu saya pampangkan foto keluarga saya gitu ya. Kebetulan saya punya anak laki ini ya jak putu lah gitu ya kan. Lumayan lah anak laki saya itu gitu ya kan. Terus ada satu jemaat itu bilang gini. Selesai ibadah, Bu, ayo Bu besanan sama saya. Saya ya ayo, saya itu gitu ya, ayo tukar-tukaran nomor HP ya Bu. Saya kasih nomor HP ini anak ibu. Ya sudahlah saya kasih gitu ya kan. Anaknya ibu namanya siapa? Tukar-tukaran gitu ya. Terus saya bilang pulang, anak saya laki, Nyonyo tak cari no jodohnya. Mama iki ono ae mah gitu. Ini loh nyo, arek ini loh nyo gitu. Ya mah wis gampang, arek laki kan gitu gampang. Saya iseng nih sore-sore, enggak ada kerjaan saya iseng. Saya lihat Instagramnya Taci yang ngejak saya besanan. Loh ibu-ibu tahu, heboh. Hebohnya apa? Dia pakai celana segini, dia yang apa? Yang ada lagunya, itu loh apa itu? Apa? Nah ya iku Bu, ya iku. Iki pendeta gak ngerti Bu gitu ya toh. Terus dia ngedance gitu ya toh. Ngedance-nya pakai celana segini, terus pakai atasan ada, terus pakai baju segini gitu ya kan. Saya gini. Mateng aku nek besanku koyok ngene rek. Mateng aku saya gitu ya. Loh, ojo wis Tuhan, ya apa iki Tuhan? Wis tak kasihin nomor teleponnya Tuhan. Ya apa Tuhan? Tuhan ngomong, tenang aja, aku sudah menyediakan yang terbaik untuk engkau dari keluarga yang terhormat. Lego aku langsung gitu ya kan. Berarti dalam artian apa? Penampilan kita itu bukan diri kita sendiri ibu-ibu. Betul apa enggak? Kita bawa nama keluarga, kita bawa nama suami, nama anak, nama mantu, bahkan nama cucu. Iya Pak ya. Kemarin loh aku ketok bobomu gawe katok sakmene. Bayangkan ibu-ibu. Iya kan? Aku ketok moro tuwamu gawe kaos iku sakmene. Tangannya satunya enggak ada tangannya. Iku kakeana nawar. Ya, jadi situ dikei situ gak dikei gitu ya kan. Yang bawah terlalu tinggi, yang atas terlalu rendah. Terus atik bolong sakmene. Dadi ndukur mek sakmene. Loh, jadi ya ampun, butuh apa? Butuh validasi, butuh dianggap orang kayak masih muda, bau kencur, ya kan? Kalau ibu-ibu mau bau kencur, gampang, kempeten kencur iki ibu-ibu. Ya kan? Kalau itu ibu-ibu belum merasa muda, coba ibu-ibu ke mall pakai seragam SD. Pasti ibu dirasani. Iki waras enggak gitu ya kan? Karena apa? Kita butuh validasi orang, kita butuh diomong orang masih muda. Ya kan? Ibu-ibu, saya itu loh kok seneng ya. Usia saya sudah. Ya kan? Saya senang kalau orang itu berpenampilan cantik, ya anggun. Saya lebih senang. Orang lihatnya juga lebih senang. Gitu, ya kan? Anak-anak saya itu teman-temannya kenal saya semua. Ai selalu nyapa saya gitu. Aduh Ai ayo loh Ai pakai baju gini Ai. Api gini Ai jajasan gini Ai. Enggak harus sumuk setengah mati jajasan nih. Saya kalau diundang khotbah di gereja, di mall gitu kan sudah jajasan ya kan. Kemana-mana mau makan siang diajak makan siang ya wis dipakai jasnya ini. Belas sumuk setengah mati gitu ya kan. Karena apa? Penampilan kita mencerminkan siapa kita. Amin. Amin ya ibu-ibu ya. Ingat-ingat loh ya. Jangan pakai baju SD ke mall. Apakah kita masih simpan sampah hati? Selalu kita ngomong seperti itu. Ya, kita ngomong kita sudah merdeka. Ya, seperti tadi yang saya ngomong. Ya, kita masih simpan sampah hati ke mertua, ke ipar, ke menantu, ya kan? Aduh, sudahlah. Ya, hari-hari ini cepat banget ibu-ibu. Ya, cepat banget benar-benar. Ya, rasanya bukan 24 jam deh. Rasanya sebentar pagi siang, sore
sudah habis. Besok pagi lagi sudah. Ya, cepet banget ya. Kita rugi loh ibu-ibu. Kita rugi ibu-ibu kalau masih simpen sampah kepahitan, mangkel ambek konco, mangkel ambek moro tuwa sing wis mati, ya toh? Ya toh? Lho wis mati lho. Mama tahu, mama dulu tuh sama aku kayak gini-gini loh, mama di kuburan kayak ngono. Lho nek dijawab, iya, apa gak melayu? Iya kan? Loh, ya, kita sudah ndak usah simpen sampah hati. Ya, hiduplah, lihat yang di depan, jangan lihat yang di belakang. Bu, gampang nek muni. Loh itu semua sikap hati kok. Sikap hati. Ya, saya iki wis gak kurang-kurang ibu-ibu. Dihina orang, dinyek orang apa. Saya kalau hidup di masa lalu gak jadi sekarang. Tapi saya lihat masa depan. Saya lupakan. Ibu-ibu, saya sudah cantik enggak? Nek gak ngomong cantik aku mulai. Ya, tapi ibu-ibu tahu, tas saya itu isinya tisu bekas ingus, ya kan, tisu bekas iler, tisu bekas minyak-minyak goreng, tak simpen nang tasku kabeh. Ya kan? Terus saya bawa gini. Loh, ini tuh baunya harum, semprot minyak wangi saya tadi setengah botol, ya kan? Tapi tas saya bau sampah. Ya kan? Kira-kira orang mencium bau apa ibu-ibu? Sampah. Kita ini kalau lewat papasan sama orang, kalau orangnya bau wangi kita, enak ya ambune wong iki wangi ya ngono ya. Kudu dindekai parfumnya merek apa gitu ya kan. Tapi nek wong iku mambu bawang mambu sampah, urip nang ndi wong iku mau. Iya toh? Gitu ya kan. Seringkali kita ndak sadar, tas kita bagus, tapi bawaannya apa ibu-ibu? Sampah, eman tasnya. Ya sudah keluarin semua. Ya tas-tas itu, isi tas itu keluarin semua. Ganti minyak wangi, dompet, masih gak ono isine gak apa-apa, gowo ae pokoknya. Dompet ya kan, hand sanitizer apa gitu ya Kak, bener enggak? Itu akan lebih ringan. Hidup kita akan lebih ringan. Enggak usah ngomong yang masa lalu. Ya. Iri kalau lihat ipar beli mobil baru. Saya itu syukuran anak saya itu hamil, saya syukuran. Saya undang beberapa teman, saya undang beberapa saudara, saya undang ke rumah saya. Delalah ibu-ibu, saya ini tidak sadar. Beberapa waktu yang lalu, saya ini Tuhan berkati, dititipi Tuhan mobil listrik. Karena saya kalau pelayanan, kalau nunggu suami itu janji jam 12, dipapak jam 3, gitu ya kan. Jadi saya bawa mobil sendiri. Mobil itu saya parkir di garasi saya. Nggak sadar ibu-ibu jenenge motor ya diparkir nang garasi ya toh. Nek tak gawa nang kamar tidur ya gak cukup gitu ya toh. Ada loh yang nyeletuk gini. Oh, iki saya duduk syukuran anake meteng, iki saya ape pamer mobil. Nggak ada ibu-ibu, sebersit sehelai pun pikiran gitu tuh nggak ada. Tapi ono loh sing muni kono. Saya sampai ngamuk sama suami saya. Iku mau motor iku parkir nang waduh iku lho mau aku ngono. Lapo kok gawe sirike wong aku. Marai dosa. Saya itu gitu. Kata suami saya gini, "Loh ya kan aku ya gak tahu." Jane. "Ya tapi ini lho bikin orang dosa." Aku bilang, "Bikin orang dosa dan bikin aku sakit hati." Loh, kata suami saya, "Kalian gak usah sakit hati, itu kan mobil titipan." Titipannya Tuhan, tapi suwe dititip nang kene gitu ya kan. Nah, ya orang itu seringkali melihat bad side daripada good side. Ya, melihat sisi buruk daripada sisi baiknya. Amin. Ya, kita loh enggak punya pikiran seperti itu. Enggak punya pikiran seperti itu. Singkat cerita, saya tuh pernah diundang ke rumah baru. Saya disuruh menyampaikan firman Tuhan, rumah itu memberkati, ya sudah saya berkati. Rumahnya cukup besar, nasinya itu dikasih nasi kotak. Dia bilang gini, "Bu, wis nasi kotak aja ya Bu ya, saya pindah sini nih loh, pembantu belum siap, pembantu cuma 1. "Oh iya Bu, enggak apa-apa," saya bilang gitu, "nasi kotak ya isinya sego, duduk isi celurit kan gitu ya." Saya ini enggak apa-apa ya, saya makan, telap gitu saya makan gitu ya kan.
Saya makan tuh kan banyak jejer orang gitu ya kan. Terus ada taci-taci lewat di depan saya. Ibu permisi, iya. Soge kok panganan sego kotak. Saya sampai gini, hah? Ngomong-ngomong saya sampai melok gini, hah? Loh, ono ae sing diomong nang ngono iku ya. Ya toh, ucap syukur. Gak pernah ada ucap syukur, selalu melihat sisi buruk. Terus ibu-ibu tahu, pulang itu dibawai souvenir. Souvenirnya cantik gitu ibu-ibu. Saya tuh ayo nih souvenir ini saya seneng gitu ya kan. Terus ada ibu-ibu yang lain nih. Yo ngene wong sugih iku yo ngene, souvenirnya apik ngene. Kok sego kotak. Lho ono ae sik terusane sego kotak iku mau. Iya kan? Saya itu selalu ya ampun orang kok enggak pernah ngucap syukur ya kan. Kita diundang itu berarti kita dihargai. Betul apa betul? Ya. Nah, ya, jangan simpan iri hati. Saya masih punya waktu. Oh, sedih lungkas. Sampai jam 3 ya. Apakah kita senang melihat teman kita senang? Kalau biasanya seneng delok konco seneng, tapi luwih seneng delok konco Lho kok jawab kabeh? Digono noe kepancing kabeh, mateng, ya kan? Nah, ya seringkali kita seperti itu. Karena kita mau terlihat paling berbahagia sendiri. Gitu ya. Kalau teman kita sakit gitu ya, aduh lambungku ndak enak gitu. Oke, ono obat iki. Sawangane. Padahal setelah tutup telepon, kapok, syukur ya kan. Nah itu loh. Ya jangan, benar-benar jangan. Supaya kita tidak dilihat Tuhan sama jahatnya dengan mereka. Amin. Kita mau, waktu kita tinggal sebentar lagi ya. Merdeka untuk diri kita. Kita selesaikan masa lalu kita ampuni orang-orang yang menyakitkan kita terus berbuat baik, kita terus rendah hati sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kita lagi. Kuasai emosi kita, ya, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kita utuh sebagaimana Tuhan tebus kita utuh, ya, tidak mencari validasi. Ya, yang kedua apa? Setelah kita merdeka, betul-betul merdeka, kita baru bisa memerdekakan orang lain, ya. Melo Kristen, wis ta ngakoni mean saya mengaku engkau Tuhan sebagai juru selamat, wis iku mlebu surga, ngono tok mlebu surga. Gitu ya kan? Ndak gitu sister. Ya kan? Kita ndak perlu kok ngomong seperti itu, ndak perlu. Ya kan? Kita hidup ini sebagai suratan yang terbuka. Amin. Orang bisa lihat loh hidup kita. Betul enggak? Siapa yang bisa lihat? Tetangga, pembantu, anak, suami, ya kan? Mereka akan lihat, mereka akan tanya, Bu, maaf, Ibu kalau ke gereja mana? Ya kan? Suatu ketika gini, saya itu dipancing orang dengan begitu smooth luar biasa. Saya ini ke toilet di tempat mall, saya ke toilet. Saya biasa ibu-ibu kalau ke toilet sediakan ya ibu-ibu ya uang 5.000 lah minim ya, 10.000 puji Tuhan. Saya selalu kasih mbaknya yang jaga toilet itu, Mbak terima kasih Tuhan berkati. Terus saya cuci tangan. Terus mbaknya ini ngomong gini, maaf ibu kalau ibadah hari apa? Wah ini semut banget ini mancingnya ya kan, dia mau tahu agama saya apa? Dia tanya, Ibu kalau ibadah hari apa? Oh saya kalau ibadah hari Minggu. Oh iya, Ibu gereja mana Ibu? Dia tanya seperti itu. Oh saya sebutkan satu gereja. Dengan dari situ ya, mereka tahu, oh iki loh wong Kristen, iki loh ibadah hari Minggu. Ya, jangan ke toilet nggak di flash. Ya kan, saya ini baru-baru ke Cina ya. Sudah enggak usah diomong kalau Cina itu ya. Ya kan terkenalnya apa bisa usah diomong ya. Saya flash. Orang Cina itu berpikiran seperti ini. Saya sudah flash orang yang di depan saya. Berarti punya saya giliran kamu yang flash. Hah? Saya itu, hah? Masa punya prinsip seperti itu? Saya itu gitu. Saya flash, saya semprot semua pakai alkohol. Jadi gini ibu-ibu, teman saya yang satu tur sama saya pinter. Di mana saya antri toilet, mereka semua antri di belakang saya. Karena kalau saya habis ke toilet itu pasti wangi, pasti saya sudah semprot semua pakai alkohol. Saya sudah flash apa. Jadi waktu
waktu saya ngantri, saya buka, ada bomnya. Saya kaget, saya ganti. Saya ganti tuh orang 5 ganti semua di belakang saya. Saya tuh sampai ngomong, "Mbok sekali-kali aku sing di belakangmu." Enggak, enak Cece sing di depanku katanya. Mateng gitu ya. Jadi ya ibu-ibu, kita ini harus benar-benar sudah sehat. Mental kita sudah sehat. Ya kan, kita sudah utuh. Gitu loh, ya kan? Ibu, baru orang bisa melihat siapa kita. Ya, amin. Amin ibu-ibu, sanggup ibu-ibu? Ya, kita ini sebagai suratan yang terbuka. Hidup kita itu harus berdampak. Kalau ibu-ibu ngomong, saya ini kaya, orang kaya itu enggak berani membeli. Ya, bukan hanya berani membeli, tapi berani memberi. Amin. Nek beli tas Hermes, nek beli sabuk, itu? Celine, gak ngerti lah saya pokoknya. Celine Dion lah, Celine sopo gak ngerti gitu ya. Sabuknya, sepatunya, waduh kadang ibu-ibu tahu, itu loh jepitan rambut Hermes. Lah nek pedot lah ya gak bisa digawe pisan, podo ae. Ya toh, mending tuku nang pasar, 5.000 untuk loro. Ya toh, nah ya kan, orang kaya. Ya, tapi nek disuruh nyumbang gereja, ampun ibu-ibu, ditukokno roti kokos nang pasar sing 1.500-an. Loh, iya kan? Orang kaya bukan berani membeli tapi berani memberi. Amin. Saya sering kali cerita, ibu-ibu kalau ibu-ibu diberkati Tuhan, sediakan beras di mobilnya ibu-ibu ya. Ketemu orang yang Tuhan gerakkan kasih beras. Ya, ibu-ibu tidak akan miskin. Apa yang ibu-ibu tabur Tuhan akan kembalikan berlipat ganda. Ya, saya naik mobil ibu-ibu. Setelah itu ada orang jual koran. Orang bapak-bapak sudah tua sekali ya. Maaf ibu-ibu, dia tidak utuh gitu ya kan. Terus saya ini mau kasih beras. Beras saya ada di bagasi mobil saya. Otomatis saya harus turun. Lampu merah nih harus turun. Kei gak yo, kok kei repot aku mudun buri kok dibel-bel. Gitu enggak? Ya kan pasti. Tapi nek enggak kei engko Tuhan ngamuk, iki bagiane dia duduk bagianku. Ya wis Tuhan, turun. Gitu. Turunlah saya. Masih merah. Saya turun. Cepet-cepet saya turun. Lah wis hijau. Hijau ibu-ibu. Apa balik apa nang bagasi? Bingung saya ya kan. Wis gak apa-apa nang bagasi. Bagasi. Din, mobil belakang. Saya ngomong, "Pak permisi," saya kasih tangan gitu. Saya buka bagasi saya ambil beras, saya tutup lagi. Saya kasih ke Pak ini, ya kan. Mobil yang belakangnya lagi tambah din gitu ya kan. Bingung saya ibu-ibu, ya sudah pokoknya saya kasih, saya masuk mobil lagi. Saya didahului dengan mobil belakang saya. Mobil belakang saya kasih keluarin kacanya, tangannya dikasih keluar kaca itu dia bilang, ya mobil belakangnya lagi tahu saya kasih beras ke orang itu. Dia kasih gini lagi, "Saya senang, saya dipuji manusia aja senang, apalagi dipuji Tuhan." Amin, Tuhan akan ngomong, "Luar biasa engkau nak, apa yang aku berkatkan ke engkau, engkau sudah bagi, luar biasa." Amin, beri kemuliaan buat Allah kita. Saya tidak menyombongkan diri dengan cerita ini, tidak, sudah sama sekali. Saya ingin berbagi. Ayo ibu-ibu kalau punya niat baik, lakukan. Nggak usah banyak pertimbangan kanan kiri, lakukan aja. Daripada berubah pikiran tambah gak dilakukan. No. Amin. Ya, hidup harus berdampak. Ya, ayo kita ayat terakhir kita mau baca Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Sudah dapat? 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apakah kita sudah benar-benar merdeka ibu-ibu? Amin. Ya, saya sudah ngomong panjang lebar tentang merdeka diri sendiri. Kalau ibu-ibu masih belum paham, saya ulangi lagi. Ya, pokoknya disediakan sego campur gitu ya, gak apa-apa tak ulangi lagi gitu ya. Kita harus benar-benar merdeka ibu-ibu. Tidak ada lagi diperhamba dosa, tidak ada lagi diperhamba hutang, tidak ada lagi diperhamba oleh kenajisan. Ibu-ibu,
Jangan ngomong ya, kita wanita ini tidak ada kenajisan. Ya, kita ini ada kenajisan juga. Ya, ayo berhati-hatilah dengan dosa yang satu ini. Ya, next saya akan ngomong ya dosa kenajisan apa untuk wanita ya. Kita sungguh dimerdekakan. Tuhan suruh apa? Kita berdiri teguh. Berdiri teguh itu gini ibu-ibu. Enak loh ngadeg ngene iki ambek digoyang-goyang sikile. Apa gak ngene? Ngadeg ngene. Terus kadang ngadeg ngene. Ngadeg ngene. Ambek delok-delok ngono. Berdiri teguh ini ibu-ibu. Berdiri teguh itu kayak apa? Siap. Mata kita awas. Terus awas, berdiri teguh. Siap kalau sewaktu-waktu mendadak kita dapat serangan, kita siap. Ibu-ibu tahu tentara? Mereka akan siap seperti ini. Gak ono tentara sing ini. Sekele dawa sese ini gak ono. Iya kan? Kadang ini. Kadang ngambil rokokan. Dada ibu-ibu. Mereka selalu siap. Ya. Tandanya apa? Siaga. Jangan buka celah terhadap dosa. Amin ibu-ibu. Jangan buka celah terhadap dosa. Ya, kalau kita siap, kita tahu, oh ini dosa. Kita tahu, oh ini dosa. Ini dosa akan masuk, kita siap semua. Ibu-ibu tahu tentara, senjata mereka itu di samping mereka, dan dia siap putar langsung tembak. Ya, gak ono senjata, ya toh, nek kesel didekek, nek nang warung tinggal sik yo, kok dek kene yo, aku tak nang warung sik mangan. Ndak ada. Ibu-ibu ya, senjata itu harus siap. Ya, kita pun seperti itu. Ya, menghadapi dosa. Ya kan? Kita siap. Harus siap. Ya. Oh, ini yang menimbulkan iri hati. Hapus, aku enggak perlu iri. Oh, aku gak dipuji, sing kono koncoku kok dipuji. Gak apa-apa, enak dipuji Tuhan. Kita harus punya pertahanan diri. Self defense. Iso ya bahasa Inggrisku situk wis metu. Ya. Self defense, pertahanan diri. Ya, kita harus siap, teguh, ya. Jangan buka celah, ya. Tuhan katakan tadi apa? Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi kembali ke dosa, jangan lagi kembali ke sakit hati. Jangan lagi mau diperhamba oleh amarah, jangan lagi diperhamba oleh mamon. Ya, jangan lagi diperhamba oleh kesombongan, keegoisan. Sudah selesai. Kita harus bangun diri kita, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin baik. Amin. Bukan semakin hari semakin kerdil, kayak anak kecil. Situk dikei sego kotak, ono satene, tekku gak ono satene, pore. Ya, ndak ya, jangan lagi seperti itu ya. Itu anak kecil. Ya Pak ya. Oh nek duwe barang pamer. Ya kan? Duwe tas pamer. Ya toh? Berlagak kayak orang kaya. Diselangi satu saya muring. Ya kan? Nah, ya, jangan. Ya. Ibu-ibu, hiduplah sederhana. Hari-hari ini saya cuma pesan. Jangan sembarangan keluar uang. Simpan uang ibu-ibu dengan baik, berhikmatlah. Yang paling susah ngatur keuangan. Memang, apalagi gak ada uangnya. Susah seorang ngatur gitu ya. Ya ibu-ibu ingat ya. Baik-baiklah dalam pengeluaran ya. Nanti pulang ditanyai sama suami. Tadi pendetanya ngomong apa? Susah pak ngatur duit apa meneh gak ono duit. Jangan ya ibu-ibu ya. Kita harus hidup merdeka, betul-betul merdeka. Merdeka dari diri kita sendiri, merdeka dari rasa sakit hati, rasa kepahitan, sudah kita tinggalkan semua, kita utuh. Ingat-ingat ya, kita utuh. Kita enggak perlu pujian manusia, kon ketok tuwek, kon ketok kuru, kon ketok lemu, gak usah, gak ngurus. Gitu ya kan, yang penting saya di hadapan Tuhan. Amin. Ya, amin ibu-ibu, beri kemuliaan buat Allah kita. Saat kita sudah benar-benar merdeka, tugas kita selanjutnya adalah memerdekakan orang lain. Ya, ya kita doakan. Ya, seringkali loh saya kalau jalan ke mall, Bu Sien, iya, Bu saya mau minta doa.
Oh iya, ayo kita doa. Loh sekarang Bu, lah kamu mintanya kapan? Saya itu gitu. Ya terserah Ibu, ya kalau terserah ayo sekarang. Saya ngambil melipir di pinggir gitu, saya doakan. Apa yang bisa saya doakan, saya itu gitu. Ya hidup kita harus jadi berkat. Amin, hidup kita harus jadi berkat. Hidup itu sangat singkat ibu-ibu. Ya, sekarang usia kita sudah berapa? Syukur kalau Tuhan kasih panjang. Kita nggak tahu loh, ya besok kita masih ada atau tidak. Ya, meneai nang gereja. Gerejane sih ono, awakmu belum tentu ono. Nah, ya, gitu kan? Ya, nah ya, ayo kita mau belajar. Biar orang melihat hidup kita, ya, biar orang melihat siapa kita, ya. Amin, ibu-ibu. Oke, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya didatangi satu jemaat. Jemaat itu bilang sama saya gini, Bu, perusahaan saya kolaps. Saya harus memphk-kan dan mempenjarakan staf saya. Karena staf saya menggelapkan uang perusahaan. Sehingga kita kesulitan. Saya harus memphk-kan 700 karyawan saya. Dan staf saya sebanyak 120 orang. Saya bilang, Bu, jangan terburu-buru. Saya bilang gitu. Ambil waktu. Ibu diskusi sama Tuhan. Apa yang harus ibu lakukan? Enggak bisa, Bu. Saya pun terjerat hutang sampai MM-an. Saya bilang, Ibu lakukan aja, lakukan. Ibu doa sama Tuhan, minta jalan sama Tuhan. Saya enggak ketemu ibu itu lagi, singkat cerita ibu itu ngundang saya makan dan dia cerita, betul Ibu, saya tidak jadi memphk-kan karyawan saya tidak jadi, saya beralih. Dia itu konveksi, bikin baju. Tapi kita tahu sekarang baju itu gampang sekali dan murah sekali online dari Cina itu. Betul apa betul? Kita sudah enggak usah ke toko, kita tinggal pencet-pencet, datang tuh baju ke rumah kita gitu ya kan. Saya beralih Bu, saya beralih bikin keset. Dan luaris setengah mati Bu keset saya Bu. Saya ambil bahan karena saya enggak beli dari kain-kain yang dulu saya pernah pakai itu, ada sisa-sisa kain Bu, saya bikin keset. Kain digawe keset, masuk iso, saya bilang gitu ya kan. Bisa Bu. Jadi didaur ulang lagi kain-kain itu, daur ulang lagi jadi percahan enggak tahu gimana jadi keset. Sekarang dia bisa kirim keset-keset itu ke luar negeri. Bayangkan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin, jangan takut, jangan khawatir, merdekakan dirimu. Karena Tuhan sudah tebus kita, utuh di kayu salib. Setelah itu tugas kita memerdekakan orang lain. Amin ibu-ibu. Yuk saya undang pemain musik, WL, singer. Kita mau berdoa.